aturaken syukur ngaten Gusti Maha Agung ini para rawuh para kakak sampun para rawuh panjenengan kanthi ayo panjenengan anak Bapak Kepala Dusun melakukan dihormati Bapak Ketua RT RW lingkungan belak niki ingkang kula hormati Bapak Bupati telepon Bapak Pendeta Suratyo ingkang kula hormati Bapak Pendeta Amdal ingkang kula hormati Bapak Pendeta Yohanes Sandra ingkang kula hormati kagem Bapak Ibu warga jemaat GKJ Wonogiri ingkang hormati Bapak Ibu warga jemaat GKJ Eromo ingkang hormati Bapak Ibu warga jemaat saking Batu ingkang hormati Bapak Ibu prakataning pasaman GKJ Wonogiri ingkang hormati ugi kalebet kadang-kadang warga jemaat Tudoso ingkang hormati. Dalu menika kepareng kula matur inggih menika pun wontenaken syukur awit saking berkahipun Gusti dalem menika kawontenaken syukur ingkang badhe kaladosan danipun Bapak Pendeta Yohanes Sandra. Awit saking menika kagem Bapak Ibu ingkang boten setunggal agami kalian kadang-kadang Kristen nyuwun panilahipun nyuwun pandonganipun mugi anggenipun ngaturaken syukur wonten ngasanipun Gusti mangke kalampang kanthi sae. Mekaten anggen kula matur wekdal saksekapun kagem danipun Bapak Pendeta Yohanes Sandra kagem lan kagem wekdal katuraken. Masuk di dalam ibadah syukur penghiburan. Saya ucapkan juga terima kasih untuk setiap panyengkuyungan kita bersama dalam mendukung keluarga ini dan mohon maaf juga sebelumnya ini juga kami juga mempersilahkan barangkali yang ingin mengikuti monggo atau barangkali yang tidak bisa mengikuti monggo. Bagi Bapak Ibu yang mungkin bersama-sama dengan kami di sini untuk dalam artian untuk agamanya sama, monggo bisa ikut masuk bersama-sama di tempat ini untuk syukur bersama. Bapak Ibu umat yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dalam kepedihan hati kami bersekutu sebagai umat-Mu ya Tuhan, dalam pengakuan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih, kita bersama-sama akan menyanyi dari buku pujian
atau yang sudah tadi dibagikan, kita akan menyanyi dari nomor 4, pujian nomor 4. Bapa Surgawi kita akan nyanyikan 2 kali. Mari kita bersama-sama masuk di dalam persekutuan kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Mengucap syukur senantiasa Tuhan atas kasih dan juga penyertaan. Berterima kasih atas setiap karya kasih Tuhan. Dan berterima kasih juga Tuhan atas setiap pergumulan, persoalan yang juga dapat kami hadapi sampai detik ini. Engkau sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menaungi kami, memimpin kami, membimbing kami, dan juga menguatkan kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami di dunia ini. Dan bersama-sama pada saat ini Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap kehidupan kami dengan baik adanya. Kami bersyukur atas rencana kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, membimbing kami, mendidik kami, dan juga mengajarkan kami tentang betapa besar kasih dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, bersama-sama kami pada saat ini juga memohon kiranya Tuhan memampukan kami, sehingga kehadiran kami untuk bisa menghibur saudara kami, kehadiran kami untuk bisa memberikan kekuatan penguatan untuk saudara kami hanya landaskan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kami juga akan mendasari Tuhan pada malam hari ini, syukur kami dengan firman, kiranya kasih dan berkat Tuhan memampukan kami,
Sehingga apa yang akan kami baca, kami dengar, dan akan kami renungkan dalam malam hari ini, firman-Mu dapat meresap dalam tubuh, hati, pikiran kami, sehingga dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga umat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara dan juga umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bersama-sama kita juga akan membaca, mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 26 sampai dengan yang ke-30. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 26 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Demikian Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengar, terlebih mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia di dunia ini tentu tidak lepas dari kematian. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian tidak bisa dihindari. Dan kematian itu memang menjadi bagian yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Akan tetapi biasanya hal yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita, atau mungkin biasanya kita pertanyakan seringkali begitu ya, kapan waktunya? Saat apa nanti kita mati? Apakah anak kecil tidak bisa? Apakah hanya orang dewasa? Atau hanya orang yang sudah sepuh? Dan semuanya ini bagian dalam karya kasih Tuhan, rencana yang memang kita semuanya tidak bisa mengetahui secara pasti kapan ajal menjemput kita. Dan yang pasti memang yang bisa kita lakukan yaitu mempersiapkan segala sesuatunya. Hal itu menjadi bagian yang memang setiap kita umat percaya khususnya, ya memang harus betul-betul bisa dipahami dengan baik, dipahami dengan utuh dan juga bijak. Karena kalau kita bicara tentang proses menuju kematian, nah ini semuanya pasti tidak akan bisa mengetahui secara pasti. Ada yang mungkin biasanya
atau kelihatannya baik-baik saja, delalah kersane Gusti kan gitu. Ada mungkin yang diberikan dengan berbagai macam perkara kehidupan, ternyata ceritanya itu tidak sesuai dengan perkiraan manusia. Atau mungkin panjenengan pernah menemui cerita pengalaman hidup, misalnya ada vonis tertentu dari manusia gitu ya. Tapi kembali lagi kita akan diperhadapkan bahwa kehendak Tuhan, karya kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Bisa menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau yang mungkin bagi pemikiran manusia ini tidak bisa tuntas, kalau bagi Tuhan tidak demikian. Semua bisa. Nah, bagian ini Bapak Ibu, Saudara dan juga umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini kita pun diingatkan kembali menjadi bagian dan juga ungkapan syukur begitu bagi manusia. Kalau memang kita sebagai manusia, ya pastinya ada yang namanya kedukaan. Rasa kehilangan itu ada dan tidak bisa dihindari. Apalagi orang yang dikasihi, orang yang dicintai meninggalkan kita selamanya, kan begitu ya. Tapi dengan satu keyakinan bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan, dan pastinya orang yang kita kasihi, yang kita cintai itu sudah bersama-sama dengan Tuhan, dengan kesukacitaannya. Mungkin satu sisi kita juga bisa membayangkan, oh sing jane ngenteni iki sapa sih? Kan begitu ya. Kita yang di dunia kah? Atau mereka yang di surga kah? Kan begitu. Yang menunggu-nunggu begitu. Nah, di bagian ini kembali kita diingatkan, bukan perkara oh dia masih kecil, oh dia masih sudah dewasa, oh dia sudah sepuh. Tapi inilah menjadi bagian rencana Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Karena mungkin prediksi-prediksi kita pun juga tidak bisa secara pasti untuk memastikan begitu ya, kapan kehidupan ini selesai. Ya seperti ini tadi Bapak Ibu, mungkin banyak yang tidak menyangka, banyak yang mungkin kaget, karena memang di dalam setiap proses yang terjadi, sedikit pengalaman itu ya, ketika dikabari, oh beliau sudah sehat, sudah baik-baik saja, bisa diajak ngomong. Dan itu mungkin menjadi bagian kesukacitaan kita. Oh iya, ini berarti wis sembuh begitu, menunjukkan kesembuhan. Akan tetapi sekali lagi, disinilah kita bisa melihat karya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang tidak disangka-sangka. Dan itulah juga yang terjadi di dalam bagian kita saat ini Bapak Ibu yang kita renungkan ini. Kalau misalnya kita melihat dan kita perhatikan dari ayat 29 sampai dengan yang ke-30, saya bacakan demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Menjadi seorang yang percaya sampai akhir itu saya rasa bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena mungkin dengan berbagai macam persoalan yang terjadi, berbagai macam dinamika, atau berbagai macam tawaran-tawaran dunia yang sungguh sangat luar biasa ini,
melu aku ae enak. Saya ikut ini saja. Tetapi kita kembali, ketika seseorang bisa mengikut sampai akhir, ini adalah bagian yang sungguh sangat luar biasa. Karena perjuangannya itu tidak akan sia-sia. Apa yang sudah dilakukan di dunia dalam setiap proses dinamika atau dalam setiap proses perjalanan kehidupan, semuanya itu akan indah pada waktunya. Dan itu bukan hanya omongan manusia atau penghiburan semata. Itu adalah janji Tuhan yang begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses yang kita jalani ini memang, kalau dikatakan sebagai manusia, bisa dikatakan atau dikategorikan itu berat, sulit. Tapi ya bagaimana lagi, itu sudah pilihan kita. Kita kan mengikuti itu tidak dipaksa. Kita diberikan pilihan, lek melu yo karepmu, ayo. Lek gak melu yo karepmu. Dan bagian ini ingin menunjukkan begitu luar biasanya proses yang diberikan Tuhan. Sehingga kehidupan kita pun tidak monoton, kehidupan kita pun tidak stagnat di satu tahapan, tapi terus bertumbuh. Sehingga semuanya itu bisa menjadi bagian dalam kelanjutan karya kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya pun juga percaya bahwa di dalam proses keluarga ini, almarhum Bapak Suberana juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga tinggal kita yang ada di dunia ini. Bukan kemudian larut di dalam keputusasaan kehilangan, tapi itu adalah juga bagian di mana bahwa ada tanggung jawab yang harus dilanjutkan bagi setiap kehidupan yang terus berlanjut. Ada hal yang memang harus terus diwujud nyatakan. Kalau bahasa saya itu biasanya begini: wayahku wis rampung, saiki gantian wayahmu. Karena hal itulah yang akan menjadi bagian kelanjutan dari karya kasih Tuhan. Dan bisa jadi melalui peristiwa seperti inilah kita bisa merasakan bahwa betul Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Ya benar, kita mengalami susah, sulit, ataupun kedukaan, tapi tetap di situ ada hal yang ingin diwujud nyatakan atau ingin dinyatakan oleh Tuhan melalui karya-karyanya. Nah, oleh karena itu, pesan bagi kita semuanya, terlebih untuk keluarga yang ditinggalkan juga, bukan menjadi bagian akhir, bukan menjadi bagian keputusasaan, tapi ini adalah bagian untuk terus melangkah, melanjutkan langkah, menapaki kehidupan yang selanjutnya. Sehingga peristiwa ini bukan hanya sebatas peristiwa yang menjadikan kita itu putus asa, tapi berharap bisa menguatkan kita supaya kita terus bisa berkarya, menyatakan kasih dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih, kesiapan kita, keutuhan kita dalam setiap proses yang terjadi ini menjadi bagian yang memang tidak bisa kita lepaskan. Proses itu pasti ada, proses itu pasti selalu menyertai kita. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama berproses di dalam setiap pergumulan persoalan, dalam setiap hal-hal apapun yang terjadi.
kita bisa melihat bahwa karya Tuhan itu terus berjalan. Apalagi kita sebagai umat percaya menjadi bagian yang memang harus betul-betul dipahami dengan utuh, supaya kehidupan kita terus bisa menyatakan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita, menguatkan kita, dan senantiasa memberkati kita dalam menjalani setiap aktivitas dan juga menjalani setiap pergumulan kehidupan di dunia ini. Mari kita mengambil saat itu sejenak. Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga bersama-sama menyambut firman Tuhan pada saat ini untuk dasar penguatan kita pada saat ini, dengan kita akan menyanyi dari buku pujian dari nomor 3. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, nawan kasih-Nya melindungi. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, aku tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, dan seterusnya. Mengucap syukur senantiasa Tuhan atas kasih dan juga penyertaan. Tuhan menuntun kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan memberkati kami, dan juga Tuhan senantiasa ada membimbing kami di dalam setiap proses yang kami jalani di dunia ini.
Terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, bersyukur pada saat ini kami umat-Mu masih bisa menikmati karya kasih dan juga setiap tahapan di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan masih memampukan kami, dan bersyukur Tuhan kami masih dapat kuat dalam menjalani setiap kehidupan kami. Sehingga sampai detik ini hati pikiran kami masih tertuju padamu, bisa menyatakan karya dan kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bersama-sama pada saat ini pun kami juga bersyukur atas setiap karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami kembali akan kematian yang memang tidak bisa lepas dari kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kembali akan begitu luar biasanya karya kasih-Mu, sehingga kami bukanlah seperti apa-apa Tuhan di hadapan. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna. Banyak hal-hal yang mungkin terbatas dalam setiap pikiran, pemahaman, pun juga dalam setiap pengetahuan yang kami dapatkan di kehidupan ini. Kehidupan kami ini Tuhan tidak seutuhnya bisa kami pahami dengan baik. Oleh karena itu, bersama-sama kami pun juga memohon, kiranya melalui setiap peristiwa yang kami hadapi, melalui setiap hal-hal yang kami alami di dunia ini, dapat menjadi bagian penguatan untuk kehidupan kami, proses untuk bisa kami lanjutkan, dan juga tahapan untuk bisa menapaki karya kasih Tuhan yang luar biasa. Mampukanlah kami Tuhan, sertailah kami dan berkatilah kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam peristiwa yang kami alami saat ini, kami pun juga merasa kehilangan. Kami sebagai manusia memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kami hindari, yaitu kehilangan orang yang kami kasihi, yang kami cintai. Tapi kami meyakini Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini, rencana kasih Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hal inilah yang akan menjadikan kami kuat menjalani kehidupan yang semakin bertumbuh. Hal inilah yang akan menjadikan kami bisa selalu mengevaluasi diri kami akan setiap karya kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami sebagai umat-Mu terus berproses, terus menyatakan kehendak dan karya kasih-Mu. Dan terlebih terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Sugini. Tuhan, kami percaya dalam setiap rencana kasih Tuhan, lalu dipanggilnya pemeran Bapak Supriyono, Tuhan menyatakan karya kasih yang sungguh sangat luar biasa di dalam keluarga ini, menunjukkan karya kasih yang memang betul-betul bisa menjadikan keluarga ini terus bertumbuh, evaluasi, dan bisa menyatakan karya kehendak Tuhan dengan utuh dan baik adanya. Kami percaya untuk setiap orang, keluarga, anak, cucu, mantu yang ditinggalkan, semuanya bisa belajar dengan baik, semuanya bisa mengerti, memahami, karena begitu luar biasanya karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berserah Tuhan secara khusus untuk Ibu Sugini, keluarga dari Bapak Ambar, keluarga dari Bapak Kedut. Kami percaya Tuhan memampukan,
Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menghibur, dan Tuhan menunjukkan bahwa karya kasih Tuhan luar biasa adanya. Kami serahkan untuk setiap proses kelanjutannya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap tahapan-tahapannya. Kami percaya Tuhan senantiasa ada di jalan kehidupan yang dijalani keluarga ini. Karena sekali lagi kami percaya, kami meyakini Tuhan, bahwa setiap orang yang sudah ikut bersama-sama dengan Tuhan sampai pada akhirnya, orang itu akan selamat, penuh sukacita, karena sudah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami meyakini bahwa orang tua kami, Bapak Supriyono, sudah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah, dan kami percaya. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami juga memohon, kiranya keluarga yang ditinggalkan tetap bisa menyatakan karya kasih ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, penghiburan, roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kehidupan yang ada di dunia ini terus berlanjut dan terus bisa menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah, kami percaya semuanya itu hanya di dalam kuasa kasih dan juga penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus seorang. Dan Bapa, jikalau ada dosa kesalahan yang kami lakukan sampai detik ini, kami pun juga memohon kiranya pengampunan yang hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kesalahan kami, sehingga kehidupan yang akan kami jalani selanjutnya dapat menyatakan kehendak Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, kehidupan kami, ungkapan syukur kami, dan juga harapan-harapan kami yang seutuhnya hanya kami mohonkan ke dalam kuasa kasih dan juga satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini kembali dari buku pujian nomor 20. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, Tak Kutaukan Hari Esok. Now
syukur kita pada saat ini. Kita memohon berkat dari Tuhan. Lalu namanya yang demikian. Saudara-saudara yang terkasih, kembalilah melanjutkan kehidupan sebagai pelaku firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan memampukan setiap kehidupan, setiap proses yang saudara lakukan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan mari kita tutup dengan kita akan menyanyi dari buku pujian nomor 21 bait yang pertama saja. Tenanglah diri hati. Pekaten panglipur syukur sampun kantono matur nuwun kagem Bapak Pinto dan sampai sampun pareng latihan menika akan matur nuwun kagem para tamu ingkang sampun pareng sabiyan ingkang awujud ana kemawon pun dalu Bapak Pinto pareng menika kawau dados berkah kagem warga putri putra wayah lan wonten menika. Ngaten anggen kula matur sampun langkung kelan kapulisan pambiyantunipun boten saged kados pataken setunggal profesional. Kesal berkatu dan berregah ngantos paripurna. Matur nuwun sugeng kawula pancet bareng perkatakan tugas. Langgeng selaminyo derek Gusti langgeng selaminyo. Pangandikane Gusti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. He para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha marko kabeh marang aku. Aku bakal gawe ayemu. Pasanganku padha tampanono ing pundakmu, lan padha geguru marang aku. Awit aku iki alus lan lembahing budi, temahan kue bakal padha oleh ayeming nyawamu. Amarga pasanganku iku kepenak lan momotanku iku enteng.
Matius bab 11 ayat 28 ngantos 30. Yesus, ramaning swara
Para sederek ingkang kinasih wonten ing patunggilaning Gusti, sami nampenana berkahipun Gusti lan gesang kebak ing tentrem rahayu. Sih rahmatipun Gusti kita Yesus Kristus lan sihipun Allah Sang Rama miwah patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing para sederek sedaya sak mangke dumugining sak lami-laminipun. Amin. Mugi sih rahmate jeng Gusti lan sihe Allah Sang Rama